Oke teman-teman, senang dan bahagia berjumpa lagi untuk belajar bersama-sama bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar menggunakan kata tanya what dalam membuat pertanyaan bahasa Inggris. What atau apa, kegunaan yang pertama dipergunakan untuk menanyakan suatu pertanyaan yang sifatnya terbuka atau jawabannya tidak bisa ya atau tidak. Atau pertanyaan tersebut sifatnya bukan yes, no question. Contoh, kalau kita bertanya, apakah kamu bahagia? Tidak bisa menggunakan what you happy, tapi are you happy? Di sini menggunakan kata bantu to be sebagai kata tanyanya. Tapi manakala kita bertanya siapa namamu, bisakah are your name? Is your name? Tidak bisa. Nah, disinilah dipergunakan kata tanya what. Artinya apa? Bahwa kata tanya what dipergunakan untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa penjelasan yang lengkap. Siapa namamu? Namaku Budi misalnya. Oke. Kegunaan kedua, what dipergunakan untuk menanyakan hal atau benda. Artinya, kita tidak bisa menanyakan orang ketika menggunakan kata tanya what. Nah, teman-teman, pembahasan kali ini, penggunaan what itu ada 3 pola ya, teman-teman ya. Yang pertama, pola kalimat nominal seperti apa. Yang kedua, pola kalimat verbal. Dan yang ketiga, pola kalimat dengan modals. Oleh karenanya teman-teman jangan skip video ini sampai akhir, sehingga teman-teman mendapatkan pemahaman yang utuh tentang penggunaan kata tanya what dalam membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Yang pertama, pola kalimat nominal. Siapa atau apa namamu? Siapa? What. Namamu? Your name. Sehingga bahasa Inggrisnya, siapa namamu? What's your name? Yang lengkap dan benar adalah what is your name. Di sini muncul kata bantu to be. Misal jawabannya, namaku Gina. My name is Gina. Contoh kalimat kedua, apa makanan kesukaanmu? Apa? What? Makanan food. Kesukaanmu? Your favorite. Sehingga apa makanan kesukaanmu? Bahasa Inggrisnya what's your favorite food? Yang lengkap, what is your favorite food? Muncul kata bantu atau to be is di sini. Misal jawabannya, my favorite food is noodle. Makanan favoritku adalah mie. Contoh kalimat ketiga, ini masih dalam pola kalimat nominal adalah apa rencanamu? Apa? What? Rencanamu? Your planning. Sehingga bahasa Inggrisnya apa rencanamu? What's your planning? Yang lengkap dan tepat adalah what is your planning? What is your planning? Misal jawabannya, planningku adalah melanjutkan ke universitas. My planning is go to university. Misalnya pertanyaan ini teman-teman tanyakan kepada teman-teman yang akan menamatkan pendidikannya di SMA. Contoh kalimat keempat, apa jawabannya? Apa? What? Jawabannya, the answer. Sehingga apa jawabannya dalam bahasa Inggris adalah what the answer. Yang lengkap adalah what is the answer. Misal, jawabannya adalah the answer is B. Contoh kalimat kelima maksud saya, apa pekerjaanmu? Apa? What? Pekerjaanmu? Your job. Apa pekerjaanmu? What your job? Yang lengkap, what is your job? Misal jawabannya, I am a teacher. Apa pekerjaanmu? Aku adalah seorang guru. What is your job? I am a teacher. Contoh kalimat keenam. Apa ini? Apa? What? Ini this. Sehingga apa ini bahasa Inggrisnya adalah what this. Yang lengkap adalah what is this. Misal jawabannya, this is a merchandise. Ini adalah barang dagangan. Apa ini? Ini adalah barang dagangan. What is this? This is a merchandise. Contoh kalimat ketujuh dalam pola kalimat nominal.
Apa? Itu. Apa? What? Itu, that. Apa itu? What that? Yang lengkap dan benar adalah what is that? Misal jawabannya that is an envelope. Ini adalah sebuah amplop. Oke teman-teman ya, bagaimana aturan ketika kita menggunakan kata tanya what dalam kalimat nominal? Kita ingat kembali teman-teman bahwa kalimat nominal adalah kalimat yang tidak ada kata kerja dalam kalimat itu. Contoh, namaku Ari. Di sini tidak ada kata kerja, subjek tidak melakukan apa-apa. Bahasa Inggrisnya, namaku Ari, my name is Ari. Kalau kita bertanya siapa namamu, what? Your name. Atau lengkapnya, what is your name? Jawabannya, my name is Ari. Nah, bagaimana rumus ketika kita membuat pertanyaan pada kalimat nominal dengan kata tanya what? Rumusnya adalah what ditambah to be. To be-nya bisa am, bisa is, bisa are, bisa was, bisa were, ditambah noun atau kata benda. Nah, penggunaan to be harus menyesuaikan tenses. Jika tensesnya simple present tense maksud saya ya, to be-nya adalah am, is, are. Tapi jika kalimat tersebut past tense, maka menggunakan was dan were. Contoh, siapa namamu? What? Ditambah to be, is di sini. Kemudian your name. Your name di sini adalah kata benda. Jadi, rumus membuat kalimat nominal dengan kata tanya what adalah what ditambah to be, ditambah noun, atau ditambah keterangan. Misal jawabannya, my name is Ari. Kita masuk ke pola kalimat menggunakan kata tanya what pada pola kalimat verbal. Contoh, apa yang Budi tonton? Apa? What? Tonton? Watch. Apa yang Budi tonton? What does Budi watch? Perhatikan teman-teman, di sini setelah what muncul kata bantu does. Kenapa does? Karena Budi, kata bantunya does. Tensesnya di sini adalah simple present tense. Misal jawabannya Budi watch TV atau Budi watch television. Nah, Budi does Budi watch juga bisa diganti dengan what does Budi do? Apa yang Budi lakukan? Jawabannya juga sama, Budi menonton TV. Oke, contoh kalimat kedua. Apa yang mereka beli? Apa? What? Mereka, they. Beli, buy. Sehingga apa yang mereka beli, bahasa Inggrisnya adalah what do they buy. What do they buy? Apa yang mereka beli? Atau kalimat ini bisa juga what do they do? Apa yang mereka kerjakan atau lakukan? Misal jawabannya they buy snack. They buy snack. Mereka membeli makanan kecil. Contoh kalimat ketiga, masih pola kalimat verbal dengan menggunakan kata tanya what. Apa yang mereka bicarakan? Apa? What? Mereka, they, bicarakan, talk. Apa yang mereka bicarakan? What do they talk about? What do they talk about? Apa yang mereka kerjakan? Atau apa yang mereka bicarakan? What do they talk about? Bisa juga kita ganti misalnya dengan what do they do? Mereka sedang melakukan apa? Atau mereka melakukan apa? Jawabannya misalnya, they talk about general election. Mereka sedang berbicara atau ngobrol tentang pemilihan umum. Contoh kalimat keempat, apa yang ia pelajari dulu? Teman-teman, pada kalimat 4 saya ingin menunjukkan bagaimana pola penggunaan pada kalimat past tense. Apa yang ia pelajari dulu? Apa? What? Ia, laki-laki di sini, he. Pelajari, learn. Kemudian dulu, last ago. Sehingga
Apa yang ia pelajari dulu? What did he learn last ago? What did he learn last ago? Perhatikan, kata bantu di sini bukan do dan does, tapi did. Kenapa? Karena konteksnya adalah past tense. Misal, jawabannya he learns biology. Ia belajar biologi. Kapan belajarnya? Dulu. Perhatikan learn-nya di sini adalah kata kerja bentuk 2. Kemudian contoh kalimat yang kelima. Apa yang Asri pinjam darimu? Apa? What? Pinjam, borrow. Darimu, from you. Apa yang Asri pinjam darimu? What does Asri borrow from you? Misal, jawabannya she borrows a novel. Ia, Asri dalam hal ini, meminjam sebuah novel. Nah, teman-teman, jika konteksnya adalah past tense yang dimaksud di sini, maka menjadi what did Asri borrow from you? Jawabannya she borrowed, ya, bab 2, a novel. Oke, teman-teman. Bagaimana rumus kalimat verbal menggunakan kata tanya what? Rumusnya adalah what ditambah do atau does atau did ditambah subjek. Maaf, ini subjek yang maksudnya ditambah kata kerja. Nah, jadi what ditambah do atau does jika tensesnya adalah simple present. Atau what ditambah did jika tensesnya adalah past tense. Kemudian subjek, kemudian kata kerja. Contoh, what does Anggi eat? What does Anggi eat? Apa yang Anggi makan? Misal jawabnya, Anggi eats fried bananas. Anggi eats fried bananas. Anggi makan pisang goreng. Oke, kita ke pola kalimat tanya dengan what yang ditambah dengan models. Apa itu model, teman-teman? Model adalah sejenis atau semacam kata bantu di sini. Nah, bisa beberapa model yang pokok di sini ada yang pertama can dan could, artinya dapat atau bisa. Can itu untuk present, could itu untuk past tense. Kemudian may dan makes, artinya mungkin atau boleh. May untuk present, makes untuk past tense. Kemudian must atau have to. Must untuk present, have to untuk past tense. Artinya harus atau pasti. Yang keempat, will atau shall, yang artinya akan. Nah, will, shall, bentuk lampunya adalah would dan should. Kita lihat bagaimana penerapan kata tanya what yang ketemu dengan model. Contoh, apa yang dapat kulakukan untukmu? Apa? What? Dapat. Can. Could I lakukan? Do. Sehingga bahasa Inggrisnya, apa yang dapat kulakukan untukmu? What can I do for you? Nah, perhatikan posisi can di sini setelah what. Kemudian kalimat kedua, apa yang akan kamu sarankan untuknya? Apa? What? Akan? Will. Kamu, you, sarankan, advice. Sehingga apa yang akan kamu sarankan untuknya? Untuknya di sini ya. Sorry ya, yang benar sebenarnya adalah ya, untuknya atau untukmu di sini ya. Adalah what will you advice for her. Ya, di sini teman-teman, di sini yang benar sebenarnya bukan you ya, tapi nya perempuan di sini ya. What will you advise for her? Apa yang akan kamu sarankan untuknya? Jadi di sini bukan kamu, tapi dia perempuan, yaitu her. Kemudian kalimat ketiga, apa yang harus kulakukan untukmu? Apa? What? Harus, must. Could I lakukan do. Sehingga untukmu, for you. Sehingga bahasa Inggrisnya apa yang harus kulakukan untukmu adalah what must I do for you. Nah, teman-teman, bagaimana rumus penggunaan what yang
bertemu dengan models. Rumusnya adalah what ditambah models, ditambah subjek, ditambah verb atau kata kerja, ditambah objek atau adverb keterangan. Contoh kalimatnya, what can I do for you? What ditambah model can, ditambah subjek I, ditambah verb, di sini kata kerjanya adalah do, dan objeknya atau adverbnya di sini adalah for you.